Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang Allah cintai dan saya cintai, mari kita buka kitab. Kita hari ini belajar apa? Fikih ya. Kitab Abu Syuja atau kitab Matan Ghayatut Taqrib. Kemarin sudah sampai di mana? Hari ini masuk di masalah wudu ya. Silakan ibu-ibu yang belum punya kitab boleh menyimaknya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa furudil wudu'i sittatu asya'a. Ada 6 fardun. Ada 6 kewajiban yang kita bisa ketahui bersama, dan itu menjadi sebuah hal yang patut kita ketahui. Dan ketika di sini disebutkan fardun, ibu-ibu, maka sejatinya ini adalah rukun. Ya, jadi di beberapa kitab fikih itu ada yang langsung mengucapkan ar-rukun, ada yang hanya mengucapkan fardun. Ya, jadi ada perbedaan. Dan ada juga para ulama yang mengatakan yang namanya kewajiban dan rukun itu dibedakan. Kalau di kitab Imam Syafi'i ini berarti disamakan antara rukun dan fardun. Apa itu ibu-ibu fardun? Kewajiban, ya. Dan di kitab-kitab yang lain yang pernah saya baca, kitab fikih, itu ada perbedaan kewajiban dan rukun. Apa perbedaannya? Kalau rukun tidak dikerjakan maka tidak sah, ya. Tidak sah dalam sebuah amal soleh. Kalau kewajiban dia tidak dikerjakan maka bisa ditambal. Itu pertama. Yang kedua, rukun itu dikerjakan di dalam sebuah amal ibadahnya. Kalau kewajiban dikerjakan sebelum melakukan amal ibadahnya. Terlalu cepat napa mboten? Saya ulangi ya. Baik. Nggih, saya ulangi Mbah. Nah, gini gampangannya. Kalau di kitabnya Matan Abu Syuja, di kitab kita kan pakai Matan Abu Syuja nggih, Imam Syafi'i, itu antara lafad fardun dan rukun itu sami mawon. Ampun. Alhamdulillah. Fardun. Saya tulis boleh ya? Fardun dan rukun. Dan rukun. Ruknun itu sami saja. Fardun sama saja dengan rukun. Ini di mana ibu-ibu? Di Matan Abu Syuja. Matan Abu Syuja. Matan Abu Syuja nama lainnya apa ibu-ibu? Matan At-Taqrib, Ghayatut Taqrib. Oh ya, kalau di pondok tradisional biasanya lebih terkenal Ghayatut Taqrib. Ghayatut Taqrib. Nah, fardun dan ruknun. Ini kalau di tempatnya Abu Syuja disamakan. Baik. Tapi kalau di buku fikih lain, ibu-ibu, ada perbedaan. Contoh yang pernah saya baca di kitab Sahih Fikih Sunnah. Pernah dengar? Kitabnya namanya Sahih Fikih Sunnah, karya Syekh Abu Malik. Itu di sana yang namanya rukun dan kewajiban itu berbeda. Bedanya di mana?
Bedanya kalau rukun adalah sesuatu yang dikerjakannya di dalam amal solihnya, sudah melakukan aktivitas. Contoh misalnya dalam sholat membaca surah Al-Fatihah itu kalau di kitab Sahih Fikih Sunnah masuknya rukun, bukan kewajiban. Kenapa? Karena membaca surah Al-Fatihah ada di dalam sholat. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Nah, sebaliknya kalau misalnya di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah niat itu masuknya adalah kewajiban. Kenapa? Karena dia berada di luar sholat sebelum melakukan aktivitasnya. Kan sebelum melakukan aktivitas kita niat dulu ya Bu ya. Baru kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, nanti saya jelaskan juga bagaimana di dalam matan Abu Syuja itu bahwa niat itu ada dua di sini di dalam wudu, di antaranya adalah sebelum dan ketika membasuh muka. Ya. Baik, sampun ibu-ibu, kita balik ke sini aja dulu. Jadi kaidah di dalam kitab matan Abu Syuja yang namanya rukun dan fardu itu sama. Ya, ibu-ibu jangan kaget kalau belajar kitab fikih lain. Gitu aja ya. Sampun, ini dulu ya yang ya. Yang penting sama. Baik, yuk kita lanjut. Di sini disebutkan di dalam kitab matan Abu Syuja tadi ada berapa? Furudul wudu 6. Yang pertama adalah niat. Nah, di dalam matan Abu Syuja disebutkan an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat untuk mencuci wajah. Ghuslul wajhi. Niat saat membasuh muka, membasuh wajah. Jadi niatnya di dalam apa di luar ibu-ibu? Di dalam. Ya, oke, baik. Kemudian di sini disebutkan untuk fardunya niat ketika membasuh wajah. Jadi niat tuh kalau menurut kitab Abu Syuja, orang niat boleh ketika akan membasuh muka dia baru niat gitu ya. Padahal di dalam fikih lain, bagi teman-teman yang baru hadir, ketika saya di sini membahas fikih, maka barangkali ada sedikit perbedaan dengan yang pernah dipelajari, mohon dimaklumi ya. Karena ini area ijtihad. Banyaknya perbedaan pendapat ulama. Nanti kalau teman-teman bilang yang sudah pernah belajar, tapi masa ya niat pas membasuh muka gitu ya? Bukankah niat itu sebelum mencuci tangan gitu ya? Itu di kitab fikih lain ya. Kita sekarang sedang belajar matan Abu Syuja. Paham nggih? Insyaallah nggih. Tapi saya jelaskan insyaallah. Dan perbedaan pendapat ini tidak lantas kemudian kita akhirnya nggak temenan. Ya, anggap saja ini sebuah wawasan gitu ya Bu. Oh ternyata tuh ada toh yang niatnya pada waktu membasuh muka. Oh ada toh dalam fikih niatnya sebelum mencuci tangan. Nggih, baik. Yang kedua adalah fardun, yang kedua adalah membasuh muka atau membasuh wajah. Baik. Yang ketiga di sini wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku atau lebih, itu lebih baik. Lebih baik itu perkataan saya. Ya, perkataannya Abu Hurairah. Jadi kalau di kitab matan Abu Syuja mencuci tangan sampai siku ibu-ibu. Kalau kurang dari siku wudunya nggak sah, ya. Jadi mencuci tangannya sampai mana? Siku. Ini batas minimal. Boleh nggak lebih? Boleh. Ya, itu lebih berhati-hati. Kalau pas, boleh nggak? Boleh. Maka ini kita perlu ajarkan juga ke anak-anak. Saya tuh lihat kadang anak-anak kalau wudu itu cepet banget. Iya nggak, ibu-ibu? Kan di tempat kami tuh ada anak kelas pagi, ada anak kelas sore. Biasanya anak kelas sore nih. Kelas sore tuh misalnya, ayo mas, mau sholat. Ada biasanya para ikhwan yang kelas 2 SD, 3 SD. Udah belum? Wudu dulu. Terus baru berapa detik gitu masuk, udah ustazah. Loh, udah. Coba lihat sikunya, udah basah belum? Saya cek mata kakinya gitu ya. Hah? Itu belum, mata kakinya belum basah gitu. Balik, ulangi. Ya, Masya Allah. Jadi ini bagian siku diperhatikannya ibu-ibu. Kalau mau lebih monggo, boleh silakan. Baik. Kemudian yang keberapa? 4.
Mashu ba'dir ra'si. Ya, mashu ba'dir ra'si itu artinya adalah mengusap. Beda ya, kalau ghuslu itu mencuci, kalau mashu itu mengusap. Mengusap sebagian rambut. Cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusapnya dari depan ke belakang, lanjut ke telinga. Dulu kita belajar pripun, Bu? Mengusap kepala. Ya, begitu ya, Bu ya? Depannya aja. Ya, kalau depannya nggak ada rambut kayak profesor tuh gimana? Ya kan, padahal di sini ba'dar sebagian apa? Bagian kepala, ra'su ya, ra'su sebagian kepala. Ya. Jadi caranya ada yang mau caranya? Caranya apa? Caranya ke depan dulu, baru ke belakang, baru nanti ke telinga. Masya Allah. Ya, jadi kalau yang dulu masih pakai yang seperti ini, yuk bismillah kita mulai untuk mencuci atau untuk mengusap lebih sempurna lagi. Dan untuk perempuan, kalau misalnya wudhu di tempat umum, nah ini nih, jikalau memang itu dalam keadaan darurat, ya, kalau masih ada tempat yang tertutup, misalnya tempat wudhu perempuan, maka harus dibasuh. Ya, harus diusap. Tapi kalau misalnya tempatnya terbuka, di mana laki-laki lalu lalang, maka sebagian ulama mengatakan bolehnya mengusap di atas kerudungnya. Ini mengambil kias sebagaimana kaum laki-laki, mereka juga boleh yang namanya mengusap imamah. Imamah itu apa? Imamah itu bahasa Indonesianya sorban. Apa? Sorban kan ya? Nah, jadi ibu-ibu, subhanallah, banyak loh di antara kita itu, saya juga menemukan beberapa masjid di Yogyakarta itu untuk tempat wudhu perempuan tuh nggak ada pintunya, ya kan, terbuka begitu saja, walaupun itu sudah dipisah. Biasanya saya temukan di daerah-daerah Bantul Selatan. Nah, itu subhanallah masih ada masjid yang seperti itu. Ya, yang paling bagus adalah memang dipisah tempat ikhwan dan akhwat, dan tempat akhwat itu lebih tertutup. Ya, agar para wanita bisa lebih leluasa ketika akan berwudu. Baik. Sekarang yang kelima ya. Yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Mencuci kedua kaki. Berarti kalau ghuslu itu mencuci, kalau mashu itu mengusap. Ghuslun itu mencuci, mashun itu mengusap. Ini beda ya antara mencuci dan mengusap. Baik. Nah, mencuci kakinya ilal ka'bain, sampai di atas mata kaki atau minimal di mata kakinya. Ya, jadi ini Bu, tahu mata kaki Bu? Ini harus basah. Ya. Kalau di atas mata kaki boleh nggak? Boleh. Kalau di bawah mata kaki parang napa mboten? Mboten. Ya. Berarti yang namanya wudu, ibu-ibu, itu juga harus dinikmati. Ya, subhanallah, wudu juga itu adalah sebuah amal sholih yang kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, maka itu akan merasakan kelezatan iman. Baik, monggo Bu, nggak apa-apa yang punya apa barangkali ada panggilan darurat. Oke, silahkan. Terakhir ibu-ibu, wat-tartibu ala ma dzakarnahu. At-tartib itu adalah berurutan. Baik, dari mana asal muasal tartib ini? Coba dibuka ibu-ibu sekarang. Ada Al-Qur'an apa HP? Wonten HP? Nah, dibuka. Surah Al-Maidah ayat 6. Silahkan dibuka. Sudah? Yuk. Kalau sudah, ibu-ibu yang halaman berapa? 109. Ya, boleh. Sampun, nggih. Yuk, kita baca bareng-bareng ta'awud dulu. Ya, kemudian langsung baca ayatnya. Karena ini bukan di awal surat, langsung baca ayatnya boleh. Ta'awud dulu nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Terima kasih, jazakunallahu khairan. Semoga dengan membaca Al-Quran ini Allah jadikan kita orang-orang yang mendatangi sebuah masjid, berkumpul untuk membaca ayat-ayatnya Allah, mentadabburinya, maka kelak para malaikat pun akan berada di dalam majlis tersebut mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan melingkupi orang-orang yang duduk di sebuah masjid untuk belajar membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu yang teman-teman yang saya cintai karena Allah. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berwudu, sekarang kita tahu ilmunya. Dalilnya ada di mana, yo ibu-ibu? Surah Al-Ma'idah ayat pinten? Ayat 6. Masya Allah. Ya, jadi tahu ya sekarang ya. Ada di mana dalilnya? Ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Coba di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil sama Allah di sini? Kita. Ya, orang-orang beriman. Idza qumtum ila sholati, kalau kalian mau mengerjakan salat, apa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Maka dari itu para ulama fikih menyatakan bahwa membasuh wajah itu merupakan rukun ya dalam berwudu. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, mencuci tangan sampai ke siku. Ya. Jadi batasan ilal marafiq, batasan siku itu ibu-ibu bukan pendapatnya para ulama, melainkan ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau misalnya sekarang tuh lagi heboh tentang masalah wajah, batasannya mana gitu ya. Ah, itu penjelasan ya. Tapi kalau mencuci sampai ke siku itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an berarti kewajiban untuk kita laksanakan. Baik, kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Kita diminta oleh Allah untuk mengusap biru'usikum, mengusap apa?
kepala. Ya subhanallah. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Apa arjul? Arjul itu adalah kaki. Ilal ka'bain. Batasannya sampai mana? Mata kaki. Siapa yang mengatakan kita kalau mencuci kaki sampai mata kaki? Allah. Ya. Berarti kalau Allah yang sudah berfirman, itu merupakan kewajiban bagi kita. Ya, Masya Allah. Yang kelima, di sini mana ini? Sudah, kalau di Al-Quran ada 4 aja. Ya. Tadi tambahan niat sama apa? Sama berurutan. Ini ada di dalam fikih, ini ada tambahan. Ya. Jadi untuk rukun, nah maka dari itu para ulama tuh membagi antara rukun dan wajib dilihat juga dari sini. Dari ayat ini berarti kalau tadi kan ada 4 nih Bu, nun sewu, membasuh muka, mencuci tangan sampai siku, mengusap rambut, mencuci kaki sampai mata kaki. Berarti kata sebagian ulama ini adalah rukun. Kenapa? Karena itu dilakukan di dalam wudu. Nggih mboten? Nggih. Nah, kalau tadi di dalam matan Abu Syuja ternyata rukunnya ditambah, kewajibannya ditambah. Napa wajibipun? Niat. Kenapa niat itu ibu-ibu? Coba saya mau tanya ibu-ibu, kenapa niat itu biasanya ada di awal? Mau wudu, niat. Mau sholat, niat. Mau apalagi tayamum, niat. Kenapa ibu-ibu? Apa sih tujuannya niat itu apa? Monggo. Memperjelas napa yang? Pripun Bu? Oh, memperjelas apa yang akan dikerjakan. Nggih, Masya Allah. Napa Bu? Monggo silakan. Fokus. Yakin. Matur nuwun. Masya Allah. Nggih, alhamdulillah. Monggo Ibu. Ibu yang pakai kerudung hitam? Oh, lebih khusyuk. Masya Allah. Lebih khusyuk katanya ya. Baik, alhamdulillah. Ada lagi? Hah? Keyakinan kita untuk melaksanakan perintah Allah, maka niat dulu gitu ya. Masya Allah, terima kasih Ibu jawabannya. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah, saya tanya ke yang kiri. Ya, nih. Mahmud, ayo. Apa? Niat itu kenapa kok ada dalam setiap awal ibadah itu ada? Monggo. Enggak Ibu, Masya Allah. Ya, Ibu silakan. Syarat diterimanya amal. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Apa Umu? Azam niat, tekad karena mengharap ridho Allah. Jadi harus niat ya. Baik, Masya Allah. Ada lagi? Coba-coba boleh. Terima kasih, jazakallah khair. Sampun, baiklah. Saya sekarang ya bagiannya. Kenapa harus ada niat? Karena niat itu untuk menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Apa yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah? Niat. Contoh, misal ada orang dari luar panas sekali Bu. Sekarang kan Masya Allah ya hari-harinya terik ya Bu ya. Sampai rumah cuci muka. Ibu-ibu cuci muka apa? Pakai apa biasanya ibu-ibu kalau cuci muka? Pakai air ya. Cuci muka pakai air. Tangannya sekalian dicuci gitu ya. Kakinya juga dicuci ya. Itu kalau nggak ada niat dihitung ibadah apa bukan? Bukan ya. Walaupun dia adalah muslim, tapi bukan dihitung berwudu. Jadi itu hanya kebiasaan aja. Datang dari luar rumah, pengen cuci muka, cuci kaki, sekalian tangan dicuci. Ya, tapi itu bukan masuk dalam bab wudu karena memang nggak niat wudu. Ya, jadi itu membeda antara niat, antara ibadah dan bukan. Atau contoh misalnya. Ada orang memang kebiasaannya sarapannya itu pukul 4 pagi. Nah, entah itu karena mau berangkat kemana. Jadi memang jam 4 tuh udah biasa aja. Biasa makan gitu ya. Masya Allah. Dengan orang yang bangun untuk niat sahur. Beda apa mboten? Sama-sama makan. Ya kan? Yang satu makan biasa. Yang satu bernilai ibadah. Itu yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan dibedakan dengan niat. Monggo ditulis sesuai dengan pemahaman ibu-ibu. Jadi niat itu tujuannya pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Nggih pripun yang? Pripun yang bisa biasanya wudu. Oh, biasa punya gantung wudu ki berarti menjaga wudu nggih? Nggih. Saat mendengar azan tidak wudu lagi langsung sholat. Nggih, kalau yakin bahwa dia masih punya wudu, boleh.
Enggak, berarti kan masih punya wudu kan? Yang waktu wudu kan niat wudu kan? Karena memang sudah maksudnya sudah biasa menjaga wudu nggih. Kalau batal wudu lagi gitu ya yang ya. Kalau batal wudu lagi. Boleh. Nggih, sakit. Boleh. Nggih, sami-sami. Masya Allah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau ada di antara teman-teman ibu-ibu tuh yang dimudahkan untuk menjaga wudu, maka itu Masya Allah bagus. Ya, menjaga wudu, tahu menjaga wudu? Ya, dan harus yakin kalau belum batal. Kecuali misalnya biasa jaga wudhu tiba-tiba bertamu ke rumahnya Bu Reni, sandingannya daging unta. Misalnya, oh Bu Reni nyembelih dari mana untanya ya? Membawa dari Arab ya. Yang salama makan, padahal lagi jaga wudhu. Mau sholat, wudhu lagi napa mboten? Wudhu lagi. Kenapa? Karena daging unta membatalkan wudhu. Dan itu harus yakin kita memang belum ada sesuatu yang keluar baik dari lubang depan maupun lubang. Loh kan kadang begitu ya Bu. Ya, nggak kerasa. Tadi kan kata suaminya tadi saya nyium bau sesuatu gitu ya, Masya Allah. Nah, berarti harus yakin. Boleh langsung salat. Sampun? Baik. Kemudian di sini apa tadi? Oh ya, di surah Al-Maidah ini ibu-ibu termasuk di dalamnya juga ayat yang berkaitan dengan tayamum. Ya, di sini ada wa in kuntum junuban fatahharu. Juga berkaitan dengan mandi besar. Kalau kalian berjunub ya, maka hendaklah kalian bersuci. Maksudnya dalam mandi besar. Kemudian di sini berkaitan dengan tayamum. Jadi Masya Allah ada 3 nih di surah Al-Maidah ayat 6. Ini perintah Allah langsung Masya Allah ya. Di antaranya Masya Allah tayamum, wudu dan mandi besar. Jadi perlu dihafalkan ya, Masya Allah. Baik, lanjut ya ibu-ibu. Kemudian sebentar di sini ada catatan kaki nih. Al-marafiq jam'u mirfaq. وهو مجتمع السعد مع العضو الكعبين مثنى كعب وهما العظمان النائنان من الجانبين. Ini penjelasan tentang apa itu mata kaki dan apa itu siku. Tapi kan ibu-ibu udah paham nggih? Siku nopo, mata kaki nopo. Dan tadi yang saya katakan boleh dilebihkan dalam mencuci sampai di atas mata kaki atau di atas siku. Ini ada hadisnya Abu Hurairah. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu. Fa asbaghal wudu itu dilebihkan ya. Jadi kalau tadi tangan sampai ke siku, Abu Hurairah dilebihkan di atas siku. Thumma ghassala yadahul yumna hatta ashra'a fil 'adhu. Thumma yadahul yusra hatta ashra'a fil 'adh. Thumma masaha ra'sahu thumma ghassala rijlahul yusra. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Masyaallah. Jadi boleh dilebihkan insyaallah. Baik. Masya Allah. Ini ibu-ibu ada nih di sini keterangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wajah adalah dimulai dari tempat bertumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut, muqaddimur ra's, maksudnya di sini di tempat tumbuhnya rambut. Tajul ashabu minas sunnah. Baik. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari dalam bab wudu ibu-ibu adalah sunnahnya wudu. Tadi apa yang kita pelajari yang pertama? Rukun. Ya, rukunnya wudu. Rukun itu kalau tidak dilakukan maka tidak sah wudunya. Dan baik atau tidaknya sholat seseorang dilihat dari baik atau tidaknya wudunya. Ya, Masya Allah. Nah, kalau di matan Abu Syuja atau di Ghoyatut Takrib di sini sunnah ada 10. Kalau tadi fardun ada berapa? 6. Sunnah ada 10. Yang pertama. Apa yang pertama? At-tasmiyah. At-tasmiyah itu adalah membaca bismillah atau membaca basmalah. Namanya at-tasmiyah. Tasmiyah adalah membaca basmalah. At-tasmiyah. Ini kaidah ini dihafalkan. Nanti kita ketemu lagi nih. At-tasmiyatu. Kalau at-ta'awud ibu udah tahu ya? Ta'awud membaca a'udzubillah. At-tasmiyah itu membaca basmalah. Basmalah. Baik. Yang pertama sunnahnya wudu apa ibu-ibu? Membaca basmalah. Baik. Dan ini kalau ibu-ibu lakukan di luar kamar mandi. Tapi kalau di dalam kamar mandi, berarti kalau matan Abu Syuja kan sunnah ya. Berarti boleh tidak mengucapkan basmalah. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi tidak boleh disebutkan
nama-nama Allah. Ya, kalau kan ini sunnah, saya lagi bahas di sini loh Bu. Coba. Ini memang fikih itu perbedaan pendapatnya banyak. Kalau ibu-ibu meyakini bahwa basmalah itu bagian dari rukun, maka dalam hati boleh. Tapi kalau memang meyakini bahwa basmalah itu sunnah, berarti nggak dilakukan ketika masuk kamar mandi juga tidak apa-apa. Dan ini sunnah. Ya. Sunnah itu apa toh Bu? Definisinya coba, ayo. Dilakukan boleh dapat pahala, boten nopo rugi. Oh iya rugi katanya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya masuk kamar mandi tapi bacanya di dalam hati, sebagian ulama membolehkan, silahkan ya. Kenapa Bu? Oh, kalau mau masuk berarti di luar kamar mandi bismillah gitu ya Bu. Kalau mau masuk kamar mandi baca doa kamar mandi aja Bu. Wah ini namanya ini membuat-buat. Berkreativitas ya Bu. Baik, dalam hati lebih selamat. Ya, nggak apa-apa kalau mau baca basmalah di dalam hati. Yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'i. Menurut madhab yang ada di matan Abu Syuja, ghuslul kaffaini mencuci kedua, apa ini namanya? Kedua tangan bukan? Kedua telapak tangan. Kaffaini itu mencuci kedua telapak tangan. Qabla idkhalihimal ina, sebelum memasukkan dalam sebuah wadah. Jadi zaman dulu kala yang namanya wudu sebelum ada keran itu pakai apa Bu? Pakai tempat. Pakai gayung atau pakai apa? Pakai wadah lah ya. Al-ina itu wadah. Jadi sebelum padasan ya Bu. Ya, sebelum dimasukkan dia dicuci dulu. Masya Allah ya. Berarti mencuci tangan itu kalau kemarin baru rame pas Covid itu sebenarnya ajaran Islam Bu. Ya. Lah buktinya nopo? Mau wudu kita harus cuci tangan. Masya Allah. Makan cuci tangan. Bangun tidur di dalam Islam itu Bu, ada sunnahnya cuci tangan. Masya Allah ya. Jadi muslim itu kalau benar-benar mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka hidupnya sehat. Masya Allah ya. Baik, itu yang keberapa ibu-ibu? Yang kedua. Yang ketiga, al-madmadah. Al-madmadah itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Saya sedang menjelaskan di dalam matan Abu Syuja. Walaupun ada sebagian kitab fikih yang mengatakan madmadah masuk dalam rukun, ya. Tapi di sini di matan Abu Syuja kumur-kumur masuk di dalam sunnah. Ya. Bedanya apa? Berarti kalau udah rukun dia harus kumur-kumur gitu ya. Kalau nggak kumur-kumur nggak sah wudunya. Kalau kita ikut madhab yang Abu Syuja, kumur-kumur sunnah. Ya, kalau mau itu bagusnya. Berarti kalau pas meninggalkan, contoh misalnya, maka itu tidak apa-apa. Saya itu pernah Bu, kumur-kumur Bu, mau wudhu kumur-kumur. Pas di tempat mana tuh waktu itu saya di Gresik. Pas kumur-kumur asin airnya. Iya betul, sampai kerasa banget. Jadi Masya Allah, ternyata airnya asin gitu ya, Masya Allah. Ya itu enggak apa-apa. Kalau tapi gimana? Misalnya kita megang matan Abu Syuja ya, pendapatnya. Saya nggak bisa kalau masuk air asin malah enak, mual, malah muntah gitu ya. Maka dalam hal ini diperbolehkan kalau kita masuk atau kita yakini matan Abu Syuja. Baik, yang keempat al-istinsyak. Al-istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ayo ibu-ibu, itu istinsyak. Jadi bedanya madmado sama istinsyak. Madmado itu berkumur-kumur, istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung dan mengeluarkannya. Jangan lupa, jangan diserot sampai ke dalam ya, tapi dikeluarkan kembali. Caranya sudah tahu Bu? Caranya gini, berkumur, ambil air, berkumur langsung dihirup, baru kemudian dikeluarkan gitu ya, dising-singkan. Ibu-ibu yang belum terbiasa mungkin kesedak-sedak, nggih mboten. Tapi kalau yang sudah biasa itu enak. Jadi butuh latihan. Ya, minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, saya mau nih ya mengerjakan sunnahnya Rasul. Apa itu? Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya, kalau pas pertama kesedak, yo jangan kapok. Besok diulangi lagi, tapi lebih pelan-pelan, dinikmati. Subhanallah ibu-ibu, kalau kita menikmati setiap
gerakan wudhu, gerakan sholat itu beda hasilnya dengan kita asal-asalan. Ya, coba mulai sekarang kalau ibadah itu dinikmati, ya dinikmati. Alhamdulillah masih punya tangan, jadi bisa dicuci. Kalau yang nggak punya tangan, mana yang mau dicuci, Bu? Ya kan? Jadi alhamdulillah bisa berkumur-kumur. Berarti mulut saya sehat. Ya, kemarin saya mengisi di kajian di Masjid Firdaus itu ada seorang ibu tuh curhat. Habis saya kasih kajian, katanya dalam hidupnya tuh pernah kejadian, Bu. Mulutnya nggak bisa dimasukin apapun. Karena ada sakit kanker, habis kemo, lidahnya kayak tembaga. Ya, muncul sariawan semua. Kumur aja nggak bisa. Minum aja nggak bisa. Subhanallah. Nah, jadi ketika kita tuh bisa berkumur tuh, kita merasakan kenikmatan gitu ya. Alhamdulillah, ya Allah, mulutku bisa dimasuki air gitu loh. Masya Allah, benar. Ya, orang yang hidupnya tuh penuh syukur, ibu-ibu menikmati itu lebih nikmat ya, lezat. Makanya iman itu ada rasanya. Di mana rasanya? Yaitu ketika kita beribadah dengan penuh kehusyuan. Masya Allah. Baik, yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, mashu jami'ir ra'si. Nah, ini dia. Mashu jami'ir ra'si ini adalah mengusap seluruh kepala. Ya. Dan ini menurut Matan Abu Syuja'. Menurut kitab Ghayatut Takrib, yang namanya membasuh seluruh kepala itu bagian dari sunnah, bukan bagian dari rukun. Maka dari itu kita banyak menemukan kalau pas kita pas dulu sekolah ya Bu ya, di madrasah ibtidaiyah itu yang namanya membasuh mengusap kepala itu bagian depannya aja, sebagian. Nah, ada juga kitab fikih yang mengatakan bahwa mashu jami'ir ra's atau membasuh atau mengusap seluruh kepala itu bagian dari rukun. Ya, dan ini perbedaan pendapat ulama. Ibu-ibu, gimana kalau saya mau membasuh seluruh kepala? Wah, pahalanya jauh lebih besar. Ya, Masya Allah. Kita itu kadang ya Bu ya, kalau maunya sama Allah urusan uang, urusan dunia, pengennya yang sempurna, yang banyak. Tapi kalau urusan ibadah pengennya yang minimalis. Ya, nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Nah, itu kebalik-balik ya. Padahal urusan ibadah harusnya kita pilih yang lebih sempurna. Masya Allah. Baik. Kemudian yang keberapa? 6. Wa mashul uzunaini. Apa itu uzunain? 2 telinga. Jangan 1, nanti nggak sah wudunya. Ya, uzunain. Jadi ternyata di dalam kitab Abu Syuja' itu mashul uzunaini sunnah. Mashu berarti apa? Mashu itu mengusap ya. Dan caranya bagaimana? Biasanya habis mengusap kepala, nanti tidak usah mengambil air lagi, langsung mengusap telinga gitu ya. Kenapa Bu? Boleh. Kalau mau ngambil air lagi ya monggo ya. Tapi caranya seperti itu tuh lebih menghemat air. kan masih basah tangannya. Set, terus dari depan ke belakang, selanjutnya langsung ke telinga. Gini ya, bener kan? Ya, Masya Allah. Ada yang mau praktek di situ di tempat wudhu. Insyaallah kita selesaikan dulu ya. Dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Baru tahu saya. Nih ibu-ibu, tadi ibu kan bilang ya, memang boleh 1 kali cucian langsung dari kepala langsung ke telinga. Ternyata di sini disebutkan bahwa yang namanya mencuci telinga, membasuh telinga itu bima'in jadid. Apa itu ma'in jadid? Air baru. Maksudnya air baru tuh ngambil air lagi. Nah, tapi ini sunnah. Ya ibu-ibu, sunnah. Nah, jadi kalau ibu tadi saya maunya ambil air lagi. Kalau di Matan Abu Syuja' ya, di madhabnya Imam Syafi'i, maka itu diperbolehkan dan itu sunnah. Tapi kalau nggak mau ambil air lagi, dosa apa mboten? Mboten. Ya, alhamdulillah. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, sebenarnya kalau kita tuh belajar tentang perbedaan pendapat, justru kita hidupnya lebih bijak. Nggih mboten? Lihat sampingku, loh kok dia pas telinga ngambil air lagi? Ya berarti itu Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Nggak apa-apa, nggak usah kita nyinyirin ya. Oh, kok dia yang sebelah saya lagi, yang sebelah kiri kok dia langsung airnya dari kepala langsung ke telinga. Mboten nopo-nopo gitu ya. Masya Allah. Jadi hikmahnya kenapa kita belajar mengetahui ilmu biar lebih
bijak. Ibu-ibu berangkat ke Mekah umroh, ada orang nggak pakai kaos kaki sholat gitu ya. Jangan kita orang lagi sholat terus kita bilang nih kaos kaki gitu ya. Kalau kita bijak, kita tahu ilmunya, mereka berarti madhabnya Imam Malik ya, yang membolehkan yang kaki itu terbuka gitu ya. Kalau kita madhab Syafi'i mewajibkan yang namanya kaki tertutup. Ya, Masya Allah ya. Jadi perbedaan pendapat para ulama dalam dunia fikih itu bermacam-macam ya. Baik, yang ketujuh, tahlilul lihyatul kassa. Ternyata madhab Syafi'i atau matan di dalam matan Abu Syuja, mereka setuju dengan yang adanya jenggot, jambang ya. Masya Allah loh Bu, pengikut madhab Syafi'i itu kalau benar-benar tahu ya betapa ajaran Imam Syafi'i itu luar biasa, maka tidak ada lagi yang nyinyirin orang berjenggot. Kenapa? Lah ini disebutkan yang punya jenggot maka jenggotnya harus disela-sela ya. Jadi wudunya lebih lama. Gimana ibu-ibu? Di sela-sela. Ada yang punya suami jenggotan atau brewaan ya, alhamdulillah, daripada nggak punya suami. Disyukuri dulu, alhamdulillah ya. Baik. Ya, saya sekarang itu lebih ke ibu-ibu yang punya suami, disyukuri Bu, disyukuri. Sekarang laki-laki itu langka. Ya, betul. Perbandingannya yang saya kemarin sempat cerita ke Mbak Desi nggak Mbak? Yang ada ta'aruf, kita mengadakan ta'aruf 20 laki-laki 120 akhwat. Ya, 1:6. Bukan lagi 1:4 ya. Jadi ibu-ibu yang punya suami benar-benar dirawat ya suaminya ya. Baik, 8, takhlilu asabi'il yadaini warrijlain. Coba ibu-ibu, ini kalau wudunya ini bagus, maka dia menyela-nyela. Takhlil itu menyela-nyela. Jadi begini, di sela-sela. Boleh, di sela-sela boleh. Masya Allah, lama Bu. Dan ternyata orang yang menyela-nyela bagian antara jari jemari ini untuk syaraf bagus banget ya. Dokter saraf itu menyarankan untuk menyela-nyela antara jari jemari. Nah, di sela-sela begini boleh ya, Masya Allah. Jadi wudunya nggak hitungan detik itu kalau kayak gitu ya kan, karena dia benar-benar menikmati ya, Masya Allah. Kenapa Bu? Terapi malah kata yang salah mah. Ya yang lama gitu ya. Tapi itu kalau wudhu di rumah ya Bu, sudah wudhunya di tempat umum ya kan, ngantri gitu ya, lama juga. Yang di luar kamar mandi udah ada yang kebelet pengen kamar mandi gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara sunnah yang lain, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan dibandingkan anggota yang kiri. Mengutamakan anggota yang kanan dibandingkan dengan yang kiri. Saya bacakan, ini ada keterangan di sini. Ruwiyal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawadda wa fihi thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yumna thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yusra thumma masaha ra'sahu thumma akhadha ghurfatan min ma' farashsha biha ala rijlihi al-yumna hatta ghasliha thumma akhadha ghurfa min ma'in faghassala biha rijlahu al-yusra thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Baik, di sini ibu-ibu disebutkan asar nih. Kalau perkataannya sahabat itu namanya asar. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan yang kanan untuk sesuatu yang baik, termasuk di dalamnya ketika berwudu. Pakai sendal itu baik napa buruk? Kebaikan. Mana yang didahulukan? Kanan. Masuk masjid, mana yang didahulukan? Kanan. Ibu-ibu coba ya mulai menikmati. Dari jauh tuh, saya mau ke masjid. Sudah sampai pintu, mana dulu ya? Oh ya, kanan. Coba biasakan. Ada orang masuk masjid nggak lihat mau kanan mau kiri gitu ya. Yang penting masuk gitu ya. Masya Allah. Dan jangan lupa berdoa. Ya, berdoa masuk ke masjid. Sedikit-sedikit diamalkan itu jauh lebih baik daripada mboten sama sekali. Sampai ada tuh ibu-ibu cerita ke saya, Ustazah, saya tuh dulu kalau masuk kamar mandi tuh nggak lihat tuh mana kaki duluan. Pokoknya kalau udah kebelet ya masuk aja gitu ya. Sekarang Ustazah sudah dibiasakan kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Itu subhanallah kata beliau otomatis. Masya Allah. Jadi kayaknya tuh sudah Allah kasih petunjuk tuh. Oh ini kamar mandi gitu ya. Kiri dulu. Ya. Coba ibu-ibu
sekarang mulai belajar. Ya, hidup itu dinikmati dalam rangka kita menjalankan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, termasuk di dalamnya ketika memakai baju. Ya, memakai baju, maka mana dulu yang ada lengan, mana dulu? Kanan dulu. Sesuatu yang baik didahului dengan kanan. Masya Allah. Baik, kemudian di sini wat-taharatu salasan wa salasan. Wat-taharatu salasan wa salasan itu adalah mencucinya 3 kali. Ini termasuk sunnah. Berarti kalau cuma 1 kali wudunya sah napa mboten? Sah. Ya, karena dalam matan Abu Syuja disebutkan hanya 3 kali itu sunnah. Kalau mau 3 kali sempurna, lebih baik. Kalau 4, 5 tidak diperbolehkan karena hitungannya cukup 3. Baik, wal muwalat. Apa itu arti muwalat? Yang terakhir adalah yang ke-10, muwalat. Al muwala ay at-tatabu' fi at-tathhir bainal a'dha bihaitsu la yajufu al-awwal qabla asy-syuru' fi ats-tsani 'adah. Muwalat itu begini, Bu. Mohon diperhatikan. Nanti ini ada salat ya, ada apa bedanya tartib sama muwalat? Ini, tartib itu urutan. Kalau tadi kan muka dulu, terus tangan, mengusap kepala, baru kaki yang wajib ya tadi ya. Oke, berarti itu urutan ya, Bu. Namanya tartib. Tertib. Bahasa Indonesia ini apa? Tertib gitu ya. Ternyata dari bahasa Arab ya, ibu-ibu ya. Tertib. Mualat, ini yang dimaksud dengan mualat ketika kita membasuh dari satu anggota wudu dengan anggota wudu lainnya tidak lama-lama gitu loh. Contoh misal ibu-ibu baru basuh muka, ibu-ibu megang HP, balesin chat deh. Contoh misal, ya kan contoh ya. Atau ibu-ibu baru basuh muka, ada tamu, ngobrol 2 jam. Ya, itu lama atau sebentar? Sampai muka udah kering ya. Terus masuk lagi wudu, nggak cuci muka, langsung ke tangan. Itu berarti nggak mualat ya. Jadi mualat itu ketika ada terputus antara mencuci dari satu anggota wudu satu dengan anggota lainnya tidak sampai kering. Maksudnya dia tidak lama-lama. Atau ini boleh juga kalau misalnya gini, kita lagi berwudu tiba-tiba ada yang apa tuh? Ada telepon tuh, berisik gitu. Terus kita angkat, assalamualaikum. Sebentar, saya lagi wudu gitu ya. Matiin lagi, teruskan masih boleh. Ya. Jadi jangkanya itu kalau di sini tadi sebelum kering, ya anggota wudu yang kita cuci sebelum kering, maka itu masih diperbolehkan. Masya Allah. Baik ibu-ibu, insya Allah waktunya cukup. Nanti insya Allah saya izin sebelum melanjutkan. Kalau di sini langsung istinja wajib minal baul. Di sini langsung masuk istinja, ya. Saya izin menjelaskan ini dulu, nanti didahulukan. Ada faslun. Jadi di sini langsung ke istinja ibu-ibu. Masuknya, tapi nanti biar lebih berurutan, nanti saya masuk ke pembatal wudu. Ya, pembatal wudu. Nggih. Memang ada perbedaan antara kitab para kudama, kitabnya orang zaman dahulu kala, dengan kitabnya orang zaman sekarang. Coba lihat dalam kitab Sahih Adab Mufrad yang biasa kita pakai di Masjid Al-Hidayah atau kitab-kitab para ulama dulu itu biasanya judulnya nyun sewu nggih, ndak berurutan. Ya, di sini disebutkan, nanti di belakang sebutkan lagi. Ya, dan itu memang sudah biasa. Ya, termasuk ini adalah kitabnya ulama zaman dahulu kala. Jadi nanti saya izin untuk mendahulukan terlebih dahulu. Di sini ada babnya yang qudul wudu sittatu asya, tentang pembatal wudu. Sebelum menjelaskan tentang apa itu istinja. Baik, insya Allah nanti kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit kelakon itu jauh lebih baik. Monggo ibu-ibu diamalkan daripada kita banyak belajar tidak diamalkan. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khair. Mohon maaf ibu-ibu, nanti di sini termasuk di antara pembatal wudu itu ada inzalul mani. Saya izin menjelaskan tentang apa itu mani, apa itu wadi, apa itu mad. Ada wadi, madi dan mani. Dan tolong kalau saya menjelaskan tentang hal tersebut jangan ada di antara ibu-ibu itu kok kajiannya vulgar toh yo gitu ya. Maaf ya.
Tapi saya harus jelaskan. Termasuk nanti di sini ada iltiqaul khitanain. Nanti bulan depan. Apa itu iltiqaul khitanain? Ketika bertemu dua khitan. Ya, khitan itu apa? Dua alat kelamin. Dan nanti saya jelaskan. Insya Allah. Tolong jangan ada yang berkomentar vulgar. Ya, karena ini fikih, jadi harus saya jelaskan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Jazakunallahu khairan. Terima kasih atas kehadirannya. Monggo kalau mau ajak teman silahkan. Insya Allah yang kita pelajari insya Allah adalah sesuatu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.